Assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi hari ini saya kira baru tanggal 3, tanggal 4 nih. Ada dorongan spirit ya. Dengan demikian suasana hari ini menjadi berbunga-bunga lah. Iya. Ada 2 bunga ya, bunga hati dan dan yang kedua bunga bang, tentu saja Pak Debi. Kalau di tanggal 3 itu jadi berbunga-bunga hatinya mungkin. Baik Pak Debi, saya hari ini sepertinya Pak Debi akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Erwin. Betul. Oh iya. Di sini saya sebagai observer, saya ingin sedikit berbicara dengan Pak Debi, boleh Pak Debi? Baik betul Bu. Hari ini saya ada jadwal dengan Pak Erwin karena beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu ya, Pak Erwin menghubungi saya untuk menyempatkan waktu karena dia katanya punya masalah nih di kelasnya. Iya. Jadi beliau ingin mencurahkan permasalahannya, yang mudah-mudahan akhirnya nanti beliau bisa menggali termasuk memecahkan masalah, menemukan solusinya mungkin coachingnya nanti Pak Erwin ya. Baik Pak Debi, mungkin Pak Debi juga sudah mempelajari ya rubrik yang harus terpenuhi. Poin demi poinnya mungkin Pak Debi juga sudah mempelajarinya ya. Jadi saya di sini tidak usah mengungkapkan lagi itu rubrik apa saja poin-poinnya. Iya. Di antaranya saya akan memakai sebuah metode, kalau secara frase mungkin tirta ya istilahnya. Di dalam sana ada beberapa kompetensi yang harus muncul, tapi yang paling menarik bagi saya adalah poin yang pertama, yaitu preference. Jadi ketika seorang coach mencurahkan perhatiannya, mendengarkan bahasanya secara perkata dan gestur tubuhnya mungkin gitu ya, seorang coach bisa menggali beberapa pertanyaan yang memungkinkan coach bisa menemukan jalan keluar. Iya, siap. Tentu saja dengan prinsip coaching ya Pak Debi. Betul. Di mana prinsip coaching tersebut ada kemitraan, betul. proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi tentunya. Jadi nanti memaksimalkan potensi yang ada di coachingnya sendiri itu ya Pak Debi ya. Betul. Selain alur tirta tadi yang ingin dilaksanakan dalam proses coaching hari ini, ada aspek apa lagi selain alur tirta tadi Pak Debi? Aspek yang terakhir yang Ibu sebutkan adalah bagaimana seorang coach bisa menggali potensi yang ada dari coach. Tentunya seorang coach harus bisa membuat beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya bukan sembarangan, pertanyaan berbobot lah, biar bobot Pak Erwin juga. Iya siap. Jadi nanti Pak Debi dalam proses coaching akan melaksanakan alur tirta, terus melaksanakan pertanyaan yang berbobot nanti, dan yang tadi Pak Debi katakan kehadiran penuh, hati, preference, badan, pikiran dan semuanya ada untuk coachnya, untuk coachingnya nanti ternyata Pak Erwin saya persiapkan. Dalam proses nanti Pak Debi akan menebalkan di alur mananya di tirta tersebut, apakah di aksinya atau di mana yang ingin ditebalkan sekali oleh Pak Debi kepada coachingnya. Di poin yang terakhir mungkin Bu, karena saya yakin semua orang itu punya potensi gitu ya. Hanya saja mungkin beliau dalam hal ini Pak Erwin mendapatkan sebuah masalah atau menghadapi sebuah masalah itu karena mungkin beliau belum bisa menemukan apa sih potensi yang ada dalam dirinya. Kalau kemarin kan seperti seperti seorang Bernard Bear yang ingin memanjat gunung es gitu ya. Ternyata alat-alat yang dipakai oleh Bernard Bear itu tidak mendukung. Ternyata yang paling mendukung itu adalah potensi kekuatan dirinya, potensi yang ada dalam dirinya. Itu yang disebut dengan inquiry apresiatif. Jadi nanti di akhir bagaimana supaya coach menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak Deb. Baik Pak Deb, terima kasih waktunya. Saya sebagai observer, silahkan Pak Deb melakukan coaching dengan coachingnya. Makasih Bu. Pertanyaan dari observer nih menggugah saya untuk segera ingin cepat-cepat menggali potensi coachingnya yang ada dalam diri Pak Erwin. Terima kasih sekali lagi. Silakan Pak Deb. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Erwin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Dewi. Siang. Apa kabarnya Pak Erwin siang ini? Alhamdulillah baik sih Pak Dep ya. Dan saya minta maaf sebelumnya. Baik. Karena sudah menghubungi Pak Dewi. Betul. Dan saya meminta waktunya untuk ya berbincang-bincang lah ya, berbincang-bincang. Ada sedikit ganjalan di dalam hati saya ya, dan saya ingin di coaching nih sama Pak Debi hari ini. Oke, waduh, pertanyaan pertamanya agak menggiurkan bagi saya, ingin di coaching. Betul. Saya jadi merasa nggak pede nih Pak ya. Bukan coaching lah, kita ngobrol bareng aja lah ya, biar suasananya lebih santai. Oke, ya. Memang betul 2 atau 3 hari yang lalu ya Pak Erwin menelpon saya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang betul, Pak Erwin katanya punya masalah. Betul, ya. betul. Sebetulnya apa nih kalau boleh saya tahu masalah yang dihadapi oleh Pak Erwin seperti apa sih gambarannya? Yang pasti sih bukan masalah keluarga nih ya Pak Debi ya, karena bukan di sini tempatnya gitu. Ini masalah yang saya hadapi ini ya berkaitan dengan siswa saya di kelas Pak Debi. Jadi saya itu menemukan beberapa siswa yang hasil belajarnya itu mungkin di luar dari ekspektasi saya gitu ya. Jadi ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang menurut saya gitu. Nah, itu adalah masalah buat saya. Kira-kira ini harus diapakan itu siswa ini gitu ya. Baik, sebelum ke inti permasalahan saya ingin bertanya nih Pak. Seperti ini nih. Kan kalau di SMK mapel Pak ya, ngajarnya di tingkatan berarti kelas 10, 11, 12 gitu ya. Saya ingin tahu nih di kelas 10, 11 apa 12 nih masalah munculnya nih. Kalau yang saya alami ini untuk sekarang itu saya kebetulan memang ngajar di kelas 10, 11, 12. Nah, hanya saja ini masalahnya yang saya hadapi di kelas 11 Pak. Di kelas 11 karena saya itu kebagian 2 jurusan ya. Untuk yang jurusan teknik komputer jaringan TKJ itu kalau menurut saya hasilnya ya rata-rata di atas KKM dan itu sesuai dengan harapan saya. Tapi ini yang jurusan yang TBSM nih Pak nih, teknik bisnis sepeda motor. Ini hampir dari 60% gitu ya siswa itu mungkin tidak hasil belajarnya itu masih kurang menurut saya. Oke. Dari pemaparan permasalahan yang dihadapi Pak Erwin ini berarti antusias belajar siswa itu kurang maksimal berarti ya. Sehingga ketika dievaluasi hasilnya tidak mencapai target. Betul. Ya. Dari mana Pak Erwin bisa menentukan, karena ini kan saya kira baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan pembelajaran sehingga Pak Erwin sudah memutuskan bahwa kelas ini nih akan menjadi masalah nih gitu ya. Dari mana tuh Pak? Kebetulan kan 2 bulan ini saya sudah sudah satu materi ya Pak ya, satu pokok bahasan. Kemudian di akhir itu kan ada ulangan lah ya, ulangan, ada tes. Nah, dari hasil itu gitu ya, hasil itu saya bandingkan kan ya dengan jurusan yang satu lagi. Sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, tapi kalau saya perhatikan juga di analisis, yang pertama memang ada di TBSM ini pertama jadwal sih kalau saya. Karena untuk kelas TBSM ini jadwalnya itu di akhir-akhir Pak. Di akhir hari di jam terakhir mereka sudah melakukan pembelajaran di bengkel. Biasanya kan di bengkel itu lama ya. Sekitar ada 8 jam, 10 jam di bengkel, kemudian pelajaran saya. Nah, kalau saya lihat mungkin itu sih salah satu faktornya gitu ya. Sehingga materi mungkin tidak terserap dengan baik karena anak sudah capek gitu ya. Ya sehingga daya serapnya berkurang. Itu baru satu sih kalau saya lihat. Kesimpulan sementara berarti ya yang Pak Erwin ambil di 2 bulan ini anak dikategorikan nih belum mencapai target. Apabila mungkin dibandingkan dengan
kelas 11 tahun-tahun sebelumnya dengan metode pembelajaran yang sama mungkin ya. Betul. Oke. Ada nggak nih dalam pikiran nih terbersit harus ganti gaya mungkin atau metode atau model kira-kira nih? Ya sih, kalau saya lihat dan perhatikan kan anak SMP itu lebih kepada praktikal gitu ya, bukan teoretikal. Nah di sini saya emang mau mencoba nih Pak ya, metode baru, bukan baru sebetulnya, berganti yang tadinya biasanya discovery learning mungkin untuk anak usia di SMK ini kan lebih sering praktek. Nah saya ingin mencoba untuk menggunakan metode berbasis pembelajaran berbasis masalah ya, PBL. Jadi saya berikan dulu permasalahan agar mereka mau berpikir sehingga nanti timbul berpikir kritis, kemudian rasa ingin tahu, biasanya seperti itu, sehingga nanti mereka akan mencari walaupun mungkin di sela-sela ya sibuk lah untuk SMK itu anak-anaknya. Dan kemudian saya juga ingin mencoba menggunakan ice breaking Pak ya, permainan agar memotivasi siswa supaya semangatnya kembali lagi karena kan di jam-jam terakhir itu rawan sekali mungkin itu yang akan saya coba, karena selama ini belum saya coba, dan saya juga merasa tenaga dari pagi ngajar di kelas-kelas yang lain, menghadapi anak seperti itu ya, jadi ya energi saya juga habis. Tapi kedepannya saya akan coba itu, mudah-mudahan nanti akan bisa meningkatkan dari hasil belajar siswa tersebut. Baik. Dari beberapa jawaban yang Pak Erwin utarakan, saya kira Pak Erwin sudah menemukan sedikit demi sedikit ada pencerahan ya Pak ya. Terus untuk metode nih saya kira untuk discovery learning juga merupakan metode yang inovatif ya. Tetapi memang kadang-kadang kalau anak disuruh untuk menggali mencari dulu, kadang-kadang kan nggak relevan juga ya. Dalam setiap angkatan itu kan anak-anak itu punya pandangan punya kemauan, hobi dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Tapi di sini Pak Erwin sudah akan mencoba memakai metode yang lain dengan sebuah pembelajaran yang berbasis masalah ya. Saya kira mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah baru ya. Saya kira itu sudah inovatif. Terus tadi juga dikatakan akan memakai sejenis ice breaking ya dalam break time berarti ya. Yang gunanya untuk membangkitkan semangat belajar siswa untuk lebih meningkat lagi, karena memang apalagi kalau jam-jamnya sudah siang ya. Saya kira jangankan siswa, guru pun semangatnya sudah kendur ya. Hal ini saya kira sudah inovatif sekali untuk penggunaan ice breaking dalam setiap pembelajaran. Baik. Dari beberapa capaian siswa yang menurut Pak Erwin ini kurang maksimal, kalau saya kasih standarisasi misalnya atau poin lah 1 sampai 5 nih di 2 bulan terakhir ini nih, jangan besar-besar lah 1 sampai 10, 1 sampai 5 saja lah. Siap. Siswa Pak Erwin untuk di kelas 11 ini baru mencapai target yang berapa tuh? Kalau saya katakan ini 2 sih Pak. Untuk yang ini 2. Nah saya coba nanti setelah melakukan treatment ini mudah-mudahan minimal naik 1 level lah Pak ya. Di angka 3 ya untuk 1 bulan ke depan. Karena rencananya di bulan selanjutnya sekarang ini kan ada materi baru lagi, dan saya akan coba metode yang tadi Sebelum saya bertanya untuk mencobanya kapan nih Pak nih, ada nggak nih seseorang, kalau kata ABG sih bestie ya, pasti di setiap sekolah itu kita punya teman yang satu frekuensi, satu ide, biasanya seseorang yang bisa membantu Pak Erwin dalam keseharian begitupun sebaliknya Pak Erwin membantu teman tersebut, atau kalau dalam bahasa kerennya a friend indeed is a friend indeed Pak ya. Siapa tuh?
Kalau yang saya rencanakan ya dari apa yang saya akan lakukan itu ya ada sih guru bahasa Inggris juga sama ya senior saya ya awal di sini karena saya akan mengajak diskusi kolaborasi dan saya ingin meminta juga sama ya masukan pendapat dari beliau karena mungkin beliau lebih dulu di sini sudah tahu karakter siswa SMA seperti apa gitu ya. Jadi akan sangat bermanfaat bagi saya untuk mengatasi masalah ini. Jadi ada satu Pak Ismayadi namanya gitu ya. Pak Ismayadi ya. Untuk nanti saya ajak kolaborasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak nih. Siap. Waktunya ini sudah agak mepet juga nih. Action Pak. Ya. Karena sebaik apapun sebuah program, kalau nggak ada actionnya, saya kira sia-sia. Hanya cita-cita belaka, nggak ada action, gitu Pak ya. Yang paling penting adalah actionnya. Kapan nih actionnya nih? Untuk action minggu sekarang juga saya akan laksanakan karena kebetulan nanti di hari Rabu ya itu jadwal saya di kelas tersebut dan saya sudah menyiapkan ya mulai dari metodenya, kemudian medianya ya, kemudian nanti segala macam pendukung yang akan saya gunakan ketika belajar di kelas ya. Baik. Masalahnya cukup rumit kalau boleh saya menyimpulkan karena di kelas 11 ini sudah agak sedikit agak dewasa berarti ya anak-anaknya punya keinginan basic keluarga yang berbeda terus Pak Erwin mempunyai rencana untuk mengganti sebuah model dari discovery learning menjadi problem based learning gitu ya terus ada juga ice breaking terus Pak Erwin juga punya bestie selanjutnya ada rencana actionnya. Saya kira obrolan kita sudah cukup Pak R ya. Bagaimana nih perasaannya nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Oke, terima kasih nih sebelumnya ya Pak Dep. Sebelum ngobrol dengan Pak Dep saya tuh jujur saja ya gak bisa makan gitu ya, bingung gimana ini menghadapi anak. Tapi setelah ngobrol seperti ini dengan Pak Debi saya sudah mulai tercerahkan dan sudah ada bayangan dan saya yakin sih untuk nanti itu hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan nanti mungkin saya akan calling lagi lah ya ke Pak Debi untuk menyampaikan bagaimana hasilnya dari aksi yang saya akan lakukan. Ya, baik. Terima kasih sekali nih Pak Debi. Sama-sama Pak R, terima kasih juga. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini dapat feedback yang positif buat Pak Erwin juga buat saya karena memang kita sama-sama bergerak di dunia pendidikan. Jadi ketika ada masalah dari teman itu mungkin juga bisa dipraktekkan ketika kita di lapangan punya masalah seperti ini solusinya harus seperti apa gitu Pak ya. Terus Pak Erwin sudah janji nih gitu ya hari Rabu akan action dan setelah action juga akan ngasih tahu hasilnya bagaimana. Siap, pasti. Saya tagih ya janjinya nanti ya. Siap ya. Oke, makasih ya. Siap ya. Gitu aja Pak R. Ya. Terima kasih ini saya yang terima kasih Pak Deb ya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi nanti ya. Baik. Siap. Assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam Bu Heni. Kita ketemu lagi nih. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah sesuai dengan yang Pak Debi rencanakan menggunakan alur Tirta? Iya. Coach itu kalau di dunia sepak bola rata-rata nggak bisa bermain bola. Tetapi bagaimana coach itu bisa memaksimalkan dan menggali potensi yang ada di pemainnya. Kali ini saya lihat, saya rasakan, saya nilai gitu ya. Saya simpulkan juga ternyata ada potensi sih sebetulnya dalam diri Pak Erwin itu hanya saja mungkin beliau karena belum ngobrol jadi merasa sendiri was-was gitu ya, nggak ada dorongan mungkin kalau sendiri ya. Ternyata punya potensi juga dengan beliau mengungkapkan beberapa rencana yang saya kira itu sudah menjadi sebuah solusi baginya. Jadi tadi proses coachingnya berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang Pak Debi rencanakan dengan alur Tirta, dengan pertanyaan yang berbobot dan lagi tadi melakukan present dari Pak Debi ya, penuh kehadiran penuh dan juga tadi
menemukan solusi ternyata dari coach tersebut. Betul Bu, sebab saya kira dalam coach itu present memang kuncinya Bu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang ngobrol, lawan bicaranya nggak memperhatikan itu, saya kira kayak bertepuk sebelah tangan kan itu yang akan terjadi. Tetapi ketika si coachnya merasa diperhatikan gitu ya dalam setiap perkataan penjelasannya, maka potensinya dengan sendirinya akan keluar. Baik Pak Deb. Izinkan saya sebagai observer melakukan umpan balik terhadap proses coaching tadi Pak Debi. Kalau di sini saya lihat catatan ya, tadi Pak Debi sudah melakukan pertanyaan berbobot. Yang kedua personnya juga baik, jadi good ya. Yang tentu saja alur tirtanya tadi sudah dapat ya. Jadi kalau saya kasih rentan nilai Pak Debi itu antara 80 sampai 90 rentan nilainya. Cukup baik juga. Jadi kalau dengan kalau dengan deskripsinya di baik mungkin Pak Debi. Terus belajar Pak Debi. Mungkin saya kira ini hal baru bagi saya untuk menjadi coach ya, menggali potensi seseorang. Sebab kadang-kadang kan orang itu nggak bisa menggali potensinya sehingga hidupnya pun menjadi kurang baik gitu ya. Tetapi kalau ada seseorang yang mungkin pintar menggali dirinya, menggali orang lain, maka akan merubah sesuatu. Jadi semoga kedepannya proses coachingnya lebih baik lagi ya Pak Debi. Mungkin kali ini cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih baik lagi ya. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan waktu yang selanjutnya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Dadan kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Dadan. Kalau tidak salah hari ini Pak Dadan mau melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.1. Ya betul. Tentang coaching ya. Supervisi akademik. Ya betul. Bagaimana Pak Dadan? Sudah siap? Insya Allah siap. Nah kira-kira nih Pak Dadan persiapan apa yang dilakukan untuk proses coaching ini? Untuk persiapan pertama saya menggunakan alur tirta. Yang kedua hadir secara penuh. Dan ketiga mengadakan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi Pak Dadan sudah mempersiapkan yang pertama untuk coaching ini menggunakan alur tirta. Betul. Kemudian yang kedua hadir secara penuh. Ya. Yang ketiga menyiapkan pertanyaan berbobot. Betul. Baik Pak Dadan, ini persiapan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti lancar ya untuk proses coachingnya. Ya. Jadi udah siap, bisa dimulai sekarang? Siap. Silahkan mangga Pak Dadan untuk melakukan coaching dengan Ibu Heni. Halo, assalamualaikum Pak Dadan. Halo, waalaikumsalam Bu Heni. Hari ini baik ya Pak Dadan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Heni sebaliknya? Sebetulnya saya ada sedikit mengganjal ya Pak Dadan. Ada sedikit permasalahan ya, biasa di kelas begitu Pak Dadan. Kalau bisa permasalahannya apa? Masalahnya mungkin ya sekitar peserta didik gitu ya. Jadi yang asalnya kan saya di kelas 1 ya, saya mengajar di kelas 1 Pak Dadan. Siswa saya sekarang alhamdulillah banyak gitu. Jadi saya tuh kan kalau tahun ke belakang itu siswanya agak sedikit gitu. Jadi saya untuk mengelola kelas itu sudah saya kuasai gitu. Tapi sekarang karena siswanya lebih banyak, jadi saya agak wah juga gitu menghadapi anak-anak. Jadi tujuan Bu Heni ke menghadap ke saya atau mau ngobrol dengan saya, berarti tujuannya siswanya melebihi dari yang tahun kemarin. Jadi permasalahannya yang detail itu apa tuh? Kalau bisa dijelaskan ke saya. Tentu saja kan kalau kelas 1 itu difokuskan pada calistung ya, membaca, menulis dan berhitung. Kalau tahap menulis, anak kan bisa meniru ya. Tapi dalam tahap membaca jadi harus ada tingkat sering ya gitu. Kalau anak membaca itu harus sering, harus terus dilakukan secara kontinu. Sedangkan untuk
kalau jumlah siswa banyak itu saya memakan waktu banyak. Jadi mungkin untuk pelajaran yang lainnya jadi terseret-seret gitu Pak Dadan. Kalau pengalaman saya di tahun lalu itu, setiap pas mau masuk kan ada ini ya, ada apa namanya praktek literasi ya, itu saya lakukan. Dan kebiasaan saya setelah mau pergantian dari pelajaran satu ke pelajaran berikutnya, saya selalu menyelipkan itu membaca. Tapi kalau siswanya banyak seperti ini agak sulit juga, seperti sudah saya katakan tadi. Jadi peralihan dari pelajaran satu ke yang lain itu terseret-seret gitu Pak. Jadi siswa itu membacanya agak menurun kualitasnya dari tahun-tahun kemarin. Jadi permasalahannya itu kualitas membaca siswa menurun dikarenakan siswa ataupun lebih banyak dari tahun ke belakang. Nah, adakah ya langkah-langkah yang sudah diambil nih sama Bu Heni sekarang ini untuk meminimalisir siswa supaya semuanya bisa membaca, supaya tercover semua siswa tersebut? Oh iya. Saya kalau yang sudah dilakukan itu sebetulnya masih dalam tahap kebingungan juga ya Pak. Dan sudah saya katakan tadi, biasanya saya melakukan di awal, terus di pergantian, terus lagi nanti pas mau pulang saya melakukan itu. Jadi yang sudah dilakukan itu saya belum melakukan. Jadi saya pernah melakukan itu, ternyata terseret-seret. Jadi itu solusinya kurang tepat juga gitu Pak Dan. Jadi intinya masalah itu waktu ya waktunya jadi kurang, tidak cukup gitu Pak Dan. Terus berarti hambatannya dalam hambatan ini supaya siswa ini adalah waktu ya, karena siswa terlalu banyak itu menjadi hambatan salah satu. Berarti untuk rencana ke depan nih, rencana Ibu supaya siswa, meskipun siswa banyak tapi tercover, apa rencananya nih? Rencananya mungkin saya harus menghadap ya kepada kepala sekolah. Rencananya saya ingin mengundang orang tua siswa dengan izin kepala sekolah, dengan memberikan surat undangan kepada orang tua siswa khusus kelas 1 Pak Dan. Rencananya seperti itu supaya orang tua juga di rumah ikut membantu lebih optimal gitu, karena keadaannya di sekolah seperti ini, siswanya banyak, jadi untuk pembelajaran khusus membacanya itu, sedangkan kan kalau kelas 1 itu dasar membaca itu. Berarti intinya Bu Heni itu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga warga sekolah umumnya udah bagus. Seperti itu, itu. Untuk rencana ke depan nih, Ibu gimana? Rencana saya ke depan, rencana saya ingin berkolaborasi dengan, pertama di sekolah dulu ya, dengan kepala sekolah. Kemudian saya rencananya ingin mengundang orang tua siswa kelas 1 supaya lebih aktif lagi di rumah, membimbing putra-putrinya, membantu saya di sekolah, karena kan di sekolah cuma sebentar ya Pak Dan ya. Waktunya dari pagi sampai mungkin jam 1 gitu, sedangkan kalau di rumah banyaklah waktu untuk diluangkan. Kalau anak lagi bermain juga bisa diselipkan begitu sama orang tuanya. Mungkin seperti itu rencana saya. Berarti intinya berkolaborasi dengan warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua. Yang paling inti adalah orang tua sebab siswa, waktunya masih panjang di rumah itu. Nih menurut Ibu ukuran keberhasilan untuk siswa tersebut bagaimana nih? Maksudnya keberhasilan sebelum saya melakukan atau sesudah melakukan itu? Kalau sesudah saya melakukan, insya Allah ya, saya kalau rentangnya misalkan kalau rentang dari 1 sampai 5, insya Allah lah di 4 ya. Targetnya saya 1 semester ini di 4, tapi semester nanti kenaikan kelas dari kelas 1 sampai ke kelas 2 targetnya harus 5 tentu saja. Alhamdulillah, saya tunggu nih rencana aksinya ataupun tanggung jawab Ibu untuk melakukan hal tersebut ya. Mudah-mudahan saya juga dalam melaksanakan proses ini berjalan dengan lancar, dukungan orang tuanya juga sangat antusias, sehingga apa yang saya rencanakan tercapai semua gitu Pak Dan. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan mulus dan tercapai apa hasilnya maksimal ya Bu ya. Saya tunggu rencana aksinya ataupun aksi nyatanya saya tunggu. Siap. Terus Bu, satu lagi di dalam melakukan hal tersebut atau melakukan tindakan tersebut, rencana tersebut, siapa yang dapat membantu Ibu nih?
yang paling dominan membantu supaya aksi rencana yang ibu tadi programkan bisa berjalan mulus. Mungkin ada pihak yang membantu selain rekan sejawat. Ya sudah seperti saya katakan tadi ya, bantuan di rumah dengan orang, kolaborasi dengan orang tua. Kalau di sekolah saya tentu saja dengan kepala sekolah dan juga tentu saja terlibat itu rekan sejawat pasti terlibat. Berarti 3 aspek ya? Iya, tiga poin. Kepala sekolah, rekan sejawat. Kalau di rumah tentu saja orang tua. Yang paling dominan orang tua tentu saja di rumah. Ya. Ya, mudah-mudahan setelah ibu ngobrol dengan saya ataupun percakapan ini, gimana perasaan ibu nih? Perasaannya apakah plong? Udah mulai ada ini? Iya Pak Dan, setelah kita melakukan percakapan, alhamdulillah saya juga merasa mendapatkan solusi gitu ya untuk dari permasalahan yang saya hadapi. Dengan berbicara kita, oh ternyata ada jalan keluarnya. Itulah manfaat ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga yang warga yang lainnya. Jadi unek ataupun beban kita berkurang sedikit lah. Ya mudah-mudahan ibu bisa melaksanakan aksi ataupun amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gitu. Maaf Bu, ini dikarenakan saya mau masuk kelas nih ya. Maaf sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu atau waktu senggang. Silakan Ibu kunjungi saya lagi dan saya terbuka untuk sharing. Baik. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya sehingga saya menjadi plong dari masalah. Terima kasih Pak Dadan. Sama-sama Bu. Bagaimana nih Pak Dadan setelah melakukan coaching tadi? Apa yang didapat nih Pak? Setelah kami melakukan coaching, alhamdulillah saya dapat pengalaman dan pembelajaran dari Bu Heni. Ternyata Bu Heni mempunyai masalah di pembelajaran, yaitu membaca. Dikarenakan apa? Dikarenakan siswanya itu kelas 1 sekarang banyak seperti itu. Jadi yang paling ini yang mengakibatkan Bu Heni siswa sulit membaca itu tidak tercover semua, yaitu karena waktu untuk Pak R. Baik, tadi saya mengamati ya Pak Dan proses coaching Pak Dadan dengan Bu Heni. Jadi saya sebagai pengamat di sini izinkan untuk menyampaikan ya apa yang saya lihat dengar tadi. Yang pertama, Pak Dadan sudah menggunakan alur tirta ya, sudah nampak alur tirtanya ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya tadi juga Pak Dadan bagus itu ya, ada konfirmasi, jadi setiap coachingnya menyampaikan kemudian dikonfirmasi ulang sama Pak Dadan, dan itu sangat bagus sekali menurut saya. Dan kemudian apa yang ditanyakan oleh Pak Dadan juga ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dari coaching itu mengeluarkan selain dari masalahnya, keluar juga solusi dari coaching tersebut ya, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dadan. Jadi kalau saya menilai apa yang tadi Pak Dadan lakukan dan Bu Heni gitu ya, coaching ini sangat bagus sekali ya. Kalau di rentang nilai itu saya kasih Pak Dadan ya 90 untuk proses coaching ini. Selamat ya Pak Dadan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Hen? Alhamdulillah saya sedang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Dadan. Kali ini Bu Hen akan melaksanakan coaching ya. Baik, betul sekali Pak Dadan. Sebagai coachingnya adalah Pak Debi dan coachnya Bu Heni. Nah di sini apa nih yang dipersiapkan sama Bu Heni untuk mengcoachi Pak Debi ini? Oh iya, sepertinya saya akan melaksanakan coaching ini dengan alur tirta Pak Dadan. Kemudian di sini saya akan present kehadiran penuh terhadap coach saya, dan yang selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya menggali potensi yang ada di coaching itu sendiri ya. Berarti Bu Heni menggunakan 3 aspek atau 3 poin. Yang pertama present, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching supaya tergali apa tuh permasalahan, dan juga coaching bisa menemukan solusinya. Dan yang ketiga adalah
apa namanya? Dengan alur tirta dengan tadi. menggunakan alur tirta tersebut iya. ya. Nah, dari alur tirta ini poin apa yang akan ditebalkan nih sama Bu Heni pada pada Debbie tersebut? Poin yang ingin ditebalkan tentu saja dari alur tirta tersebut yaitu aksinya ya. Aksinya. Karena rencana tanpa aksi itu kosong berarti ya. Actionnya. Ya, actionnya. Nanti saya akan menggali lebih dalam lagi, lebih luas lagi aksinya PDB itu seperti apa dalam melaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang didapatkan dan yang dialami oleh Pak Debi nanti. Coach saya mungkin. Yang ditebalkan adalah aksi nyata aksinya. sama Pak Debi sebagai coach supaya nanti bisa menggali atau mencari solusi sendiri dari Pak Debi. Ya, mungkin pertanyaan dari saya sebagai observer, silahkan lanjutkan untuk mengcoaching Pak Debi. Ya, baik, terima kasih Pak Dadan. Mungkin saya langsung di sini melakukan coaching dengan Pak Debi. Halo, assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ya setelah kita kemarin coaching di waktu yang lalu kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Debi? Alhamdulillah mungkin lagi sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat yang lainnya. Iya. Tadi saya menerima telepon ya dari Pak Debi. Katanya Pak Debi itu sedang ada sedikit permasalahan. Kalau boleh saya tahu bisa diungkapkan itu permasalahannya apa Pak Debi? Baik Bu, sebelum ke sana nih saya ingin menyampaikan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya sama Ibu karena Ibu sudah berusaha menyiapkan waktu, berarti secara pribadi Bu ya. Iya. Dan mudah-mudahan saya kira waktu yang telah Ibu persiapkan untuk saya tidak mengganggu keseharian Ibu untuk mengajar, mendidik dan menuntun anak-anaknya sehingga proses ini bisa terlaksana. Alhamdulillah tidak Pak Debi, sama sekali tidak mengganggu karena saya juga melihat waktu kapan akan dilaksanakan, tidak mengganggu untuk kegiatan yang lain-lainnya. Ini khusus waktunya untuk kita coaching Pak Deb, tidak ada yang lain mungkin. Baik Pak Deb, tujuannya setelah nanti kita melakukan coaching ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Debi dari permasalahannya Pak Debi tadi. Tujuannya ingin seperti apa setelah kita nanti melaksanakan coaching ini? Baik Bu, memang sejatinya manusia itu tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan. Kita ini bergerak di dunia pendidikan, kita seorang pendidik, pasti dalam kesehariannya selalu aja gitu ada unak dan duri yang harus kita lewati. Memang saya Bu ingin menemukan jalan keluar yang menjadi permasalahan saya hari ini, karena memang sebetulnya hari ini tantangan saya cukup besar juga Bu. Oh begitu ya. Selain saya harus mengajar di kelas 6 yang harus disiapkan untuk menghadapi ujian gitu ya, saya juga menghandle beberapa pekerjaan kepala sekolah yang membuat waktu saya harus mau tidak mau ya harus terbagi. Sementara yang lebih penting kan bagi saya adalah tugas pokok seorang guru bukan membantu kepala sekolah ya, tetapi mencurahkan sepenuh hatinya untuk bagaimana menyampaikan, menggali, menuntun potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Baik, mungkin Pak Debi tadi mengatakan membantu tugas kepala sekolah. Jadi mungkin pekerjaan atau kewajiban Pak Debi sebagai guru tersebut jadi mungkin terseret-seret ya dengan adanya tadi tugas kepala sekolah juga dikerjakan. Jadi membantu tadi ya Pak Debi kepala sekolah. Jadi mungkin untuk menghadapi anak, untuk mengayomi anak peserta didik, jadi mungkin waktunya jadi berkurang gitu ya Pak Dep. Betul. Dengan sendirinya ketika kita mengambil sebuah resiko yang baru, maka waktunya pun akan dengan sendirinya mengikuti gitu ya.
Tetapi untuk masalah itu saya kira belum serius untuk saya, gitu ya. Iya. Masih bisa lah membagi waktu, tapi Bisa diatur. ya yang paling pelik untuk hari ini Bu, ketika saya menghadapi siswa di suasana pasca Covid Bu ya. Oh iya. Di pasca Covid, saya kira semua sekolah pun menghadapi masalah tersebut ya. Baik, Di mana ketika Covid kan siswa, guru dan lainnya diam di rumah dan hanya berteman dengan gadget. Oke, Ya. iya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu terbawa ke sekolah. Ketika saya misalnya menyampaikan sebuah materi pembelajaran, maka perhatiannya atau preferensi siswa itu kurang antusias lah gitu. Ada yang acuh tak acuh, ada yang aktif dengan aktivitas lain yang mereka inginkan, dan saya nilai aktivitas tersebut akan mengganggu pembelajaran dan tidak berguna. Gitu ya. Iya. Jadi masalahnya Bu, yang saya hadapi hari ini adalah bagaimana siswa dapat kembali menjadi pembelajar atau subjek pembelajaran gitu ya, di mana guru dengan siswa itu ada timbal balik gitu ya. Guru mengantarkan anak apa yang dia mau gitu ya, tidak seperti hari ini acuh tak ayut terhadap pelajaran. Ya, kalau boleh saya simpulkan tadi dari curhatannya Pak Debi, kalau masalah dengan membantu kepala sekolah itu tidak ada masalah. Cuman tadi saya menangkap dari pernyataan Pak Debi, setelah Covid ini pengaruh gadget yang biasa di rumah mungkin anaknya kan tidak ke sekolah pengaruh gadget tersebut dampaknya mungkin kurang baik ya bagi pembelajaran. Betul. Jadi siswa tersebut acuh tidak acuh terhadap pelajaran karena pengaruh itu ya. Yang dia mau terus aja mungkin memainkan gadgetnya itu sendiri ya. Bukan memainkan gadget tuh kalau di sekolah, karena memang di sekolah saya gitu ya, gadget itu dilarang untuk dibawa ke sekolah kecuali ada sebuah topik pembelajaran yang ada kaitannya dengan dunia IT baru diperbolehkan. Tetapi ke dalam keseharian enggak. Tapi dampak yang terlihatnya itu kebiasaan-kebiasaannya kan kalau main gadget gini aja gitu ya. Jadi perhatiannya kemanalah kesukaan dia gitu, tidak terfokus ke pembelajaran. Sehingga dalam 2 bulan ini Bu, target yang saya inginkan, terus ketika dibandingkan dengan peserta didik di beberapa tahun yang lalu sebelum Covid agak jauh ya Pak ya, mungkin bukan agak lagi jauh lah gitu. Jadi pengaruh gadget tersebut mungkin jadi anak kalau gadget itu kan dunianya sendiri ya Pak, dia bermain sendiri di dunianya sendiri, jadi sama yang lain itu agak acuh tak acuh gitu. Mungkin dengan praktek di sekolah juga dengan guru seperti itu ya Pak Dep. Jadi mereka itu merasa berada di dunia sendiri saja, kurang perhatikan dunia, sehingga mengakibatkan pembelajaran itu kurang maksimal mungkin. Betul. Nih kalau Pak Debi kasih rentang nih, saya kasih rentang nih ya, dari ketercapaian atau antusiasme siswa dalam menghadapi pelajaran, itu rentangnya kalau saya kasih dari 1 sampai 5, siswa ada di posisi berapa itu Pak Debi? Kalau baik. Sampai 5 saja. Pertimbangannya mungkin karena ini Bu ya, di 2 bulan ini saya memakai metode yang sama untuk siswa di tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Saya kan memakai metode pembelajaran discovery learning. Anak disuruh mencari-cari untuk mendiscover gitu ya. Tapi dikaitkan dengan pembelajaran memang rendah sekali. Saya kira rentangnya di 2 bulan ini lah baru 1 Bu. Baru 1 pada baru 1. Angka yang sangat rendah sekali itu ya. Makanya Bu, selama ini saya merasa terganggu sekali ya, dalam membantu kegiatan kepala sekolah pun tetap perhatian saya memang gimana caranya tetapi hari ini saya belum lugas, belum terbuka 100% kepada kepala sekolah, apalagi rekan kerja, baru ke ibu nih. Saya curhat saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti saya ada gambaran bagaimana nih jalan keluarnya gitu ya setelah ngobrol dengan ibu. Belum lugas ya, belum terbuka kepada kepala sekolah. Tetapi tetap karena tugas saya sebagai seorang guru, tetap target itu harus tercapai. Gitu. Tergugah dari masalah-masalah apa yang harus mungkinkah Bu saya harus mengganti metode atau kalau lari dari kenyataan mungkin.
Karena harus buruk, dihadapi Pak De. Ya. Tidak boleh lari itu dari masalah, harus Ya. kita hadapi, harus kita selesaikan Betul, masalah tersebut. betul. Kalau lari dari kenyataan, saya kira bukan tipe saya. Saya sedikit demi sedikit tahulah harus seperti apa. Orang itu kan harus minimal bertanggung jawab dengan apa yang telah dia janjikan. Karena saya sudah disumpah untuk menjadi seorang guru, jadi otomatis saya harus mencapai. Bagus. Gitu. Dari dalam Iya, kesadaran diri itu betul, maksudnya. betul. Pak Debi tadi setelah masalah diungkapkan, terus lagi mungkin Pak Debi nih ada nih rencana yang ingin Pak Debi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Ya Bu. Ada sih, cuma belum tebal gitu ya rencananya. Oke. Mungkin setelah ngobrol kita hari ini lebih tebal rencana saya. Oke. Ya. Saya memang selama ini memakai metode discovery learning dan ternyata hasilnya sangat tidak memuaskan bagi saya. Mungkin saya akan mengganti metode ya Bu ya, yang bisa membangkitkan semangat pembelajaran siswa. Saya kira mungkin pakai PBL, Project Based Learning, dengan mempraktekannya bukan di dalam ruang kelas tetapi di luar kelas, sebab mungkin kita saja orang tua kalau ada suasana baru biasanya semangat ya. Biasanya menimbulkan semangat yang baru juga mungkin memakai PBL, tetapi pembelajaran klasikalnya tidak di dalam kelas tetapi di luar kelas ya, karena memang sekolah kami memungkinkan untuk pembelajaran itu karena luas tanah sekolah tuh ya untuk sekecamatan Curugumar memang paling luas ya Pak. Ya. Banyak tanah kosong. Kami punya 9.500. Oke, bagus sekali Pak Deb. Jadi mungkin bisa dipakai untuk pembelajaran anak di luar. Iya. Baik Pak Debi, setelah tadi Pak Debi mengutarakan aksinya, kemudian rencananya kapan sih itu mau dilaksanakan? Baik. Setelah ngobrol kali ini, memang rencananya sudah semakin tebal Bu. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin hari Rabu lah. Rabu sesuai dengan jadwal pelajarannya. Hari Rabu saya akan action menggunakan yang tadi. Menggunakan PBL ya. Betul. Membawa anak keluar kelas, belajar di luar kelas. Baik. Betul. Semoga berhasil Pak Debi. Amin. Nih tanggung jawabnya nih setelah nanti Pak Debi melaksanakan pembelajaran yang tadi Pak Debi mau alihkan dari discovery learning ke PBL, nanti sepertinya akan berhasil tidak itu Pak Debi? Mudah-mudahan. Saya merasa optimis, ada semangat baru gitu ya. Mungkin kalau tadi ada di angka 1 bisa bergeser 2 atau 3 lah. Jadi ada peningkatan ya dari 1 targetnya ke 3. Gitu. Terus hasilnya juga nanti akan saya hubungi lagi Bu. Oke. Nanti ditunggu selanjutnya ya. Mungkin dari setelah Pak Debi melaksanakan aksinya, setelah Pak Debi tadi menjalankan dari discovery ke PBL itu ya. Saya tunggu ya Pak Debi ya. Nanti hasilnya bagaimana? Semoga berhasil. Amin. Amin. Mungkin sebelum ditutup Bu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu sudah membuat semangat saya naik ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Jadi setelah kita coaching hari ini Pak Debi merasa masalahnya berkurang ataupun masalahnya bisa teratasi nanti setelah melaksanakan rencana yang Pak Debi utarakan tersebut. Dari asalnya remang-remang Bu menjadi tebal ya. Oke. Baik, mungkin Pak Debi percakapan coaching kita cukup sampai di sini. Saya tunggu nanti kabar baik selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Debi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Hen setelah melakukan mengcoaching Pak Debi? Alhamdulillah Pak Dadan, setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan coach saya, dia bisa keluar dari yang
masalah yang dia hadapi. Dia bisa menemukan sendiri apa itu masalahnya dan apa itu solusinya. Gitu. Alhamdulillah. Selama Bu Heni mengcoaching Pak Debi, saya kelihatan hasil pemantauan saya yaitu alur titanya udah kelihatan, udah muncul. Itu bagus. Terus hadir secara penuh menghadapi coaching udah dilaksanakan. Ya, terus memberikan pertanyaan berbobot. Udah, alhamdulillah Bu Heni telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tersebut bisa mencari solusi sendiri, bisa menyelesaikan masalahnya itu yang tadi dihadapi itu. Terus kalau diberikan penilaian tentang penilaian untuk Bu Heni sebagai coach, diperkirakan antara kalau diperkirakan dengan angka ya di angka 90 itu. Alhamdulillah Bu Hen udah sesuai dengan alur ya. Terima kasih Bu Hen. Iya. Semoga saya nanti kedepannya bisa melaksanakan proses coaching yang lebih baik lagi. Amin. Ya saya tunggu ya. Iya. Terima kasih Bu Hen. Iya.